Yang jawabnya nyaring, yang belum dapat jodoh mudah-mudahan cepat dapat jodoh. Yang belum punya anak mudah-mudahan Allah segerakan diberikan keturunan yang soleh-solehah. Yang utangnya banyak mudah-mudahan cepat lunas. Paling kencang itu aminnya itu, banyak utangnya tadi itu. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'alan nikah min nisbil ibadah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita muliakan, yang sama-sama kita hormati, alhamdulillah hadir bersama kita Tuan Guru kita, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kecamatan Kota Bangun, Bapak Haji Abdurrahman SAG. Alhamdulillah keberkahan untuk kita semua dihadiri oleh ulama-ulama seperti beliau ini. Yang berbahagia keluarga besar kedua mempelai yang hari ini alhamdulillah kita lihat menunaikan salah satu kewajiban, menjaga, mendidik, memberi nama, dan hari ini sudah menikahkan, mengantarkan mereka menjadi keluarga kecil yang insya Allah mudah-mudahan sakinah, mawadah dan warahmah. Amin ya rabbal alamin. Ini kita perlu syukuri. Selawat serta salam semoga selalu tercurahkan buat suri teladan kita, orang yang paling banyak berjasa kepada kita, yang mengenalkan kita kepada pencipta alam semesta ini, Allah subhanahu wa ta'ala, yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah ini mengikuti sunnah-sunnah beliau, termasuk menikah ini adalah sunnah dalam ajaran kita, sehingga kita melaksanakan, mudah-mudahan kita dikumpulkan Allah bersama beliau di surga. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, terutama yang lebih berbahagia hari ini kedua mempelai. Andai kata seorang ustadz atau ulama itu nggak boleh menikah, mungkin kami ini pensiun. Pensiun aja sudah. Kalau umpamanya yang boleh nikah itu untuk orang biasa, para guru ngaji, para ustadz nggak boleh nikah, nanti terganggu dakwahnya, maka kami pun pensiun. Milih nikah aja dah, jadi orang nggak usah ikut berdakwah. Tapi alhamdulillah ini berlaku untuk seluruh umat Islam. Bahkan tidak hanya boleh, tapi sunnah memegang tangan istri berpahala berguguran dosanya. Tapi kalau yang belum nikah memegang tangan orang lain, oh bertumpuk dosanya. Yang ini tuh. Makanya orang yang bujang tidak akan pernah mengalahkan pahalanya orang yang sudah berkeluarga. Cium istri berpahala, gandeng istri berpahala, makan bareng-bareng sama istri berpahala. Masya Allah, itu karunia Allah, dunia akhirat disiapkan untuk orang yang berkeluarga. Maka yang belum berkeluarga, yang masih ragu-ragu, jangan takut, Allah sudah jamin rezeki kita. Nah, tinggal kita mau menjemputnya, berusaha, insya Allah semuanya sudah disiapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Hadirin wabil khusus kedua mempelai yang berbahagia, pada kesempatan saat ini saya mau mengingatkan dulu kepada siapa tadi? Jasman tadi ya. Jasman, saat kamu mengatakan saya terima, nah ini mengingatkan juga saya kepada yang lain. Saya terima nikahnya, itu diceritakan oleh Rasulullah, arsy-nya Allah, singgasananya Allah yang dijaga oleh malaikat bergoncang. Malaikat terkagum-kagum melihat keberanianmu. Malaikat saja nggak berani mengatakan saya terima, karena makna saya terima itu bukan hanya ini menyebabkan sah nikahmu, tapi kau berani menanggung dosanya si resita. Saya terima nikahnya, yang tadinya haram sekarang jadi halal. Maka seluruh apa yang dilakukan oleh istrimu menjadi tanggung jawabmu, dan kamu sudah menerimanya. Itu tanggung jawab. Maka resita sungguh, kalau ada yang mau nanggung dosanya Pak Dirman, tak bayar berapapun dia mau. Maka tidaklah salah kalau Rasulullah mengatakan andai kata boleh manusia itu menyembah manusia, maka kusuruh istri-istri itu menyembah kepada suaminya.
karena suaminya sudah berani menanggung segala dosa yang dilakukan oleh istrinya. Tapi karena nggak boleh manusia menyembah manusia, maka Rasulullah hanya mengatakan berbaktilah engkau kepada suamimu karena suamimu itu jasanya luar biasa kepada dirimu. Maka seorang istri hormati, hargailah suami-suami kita. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, wabil khusus saudara kita, anak kita yang baru menikah hari ini. Menjalani rumah tangga itu masing-masing beda-beda rumusnya. Tapi tidak ada salahnya kita bercermin dari keluarga kita, bapak kita, ibu kita, nenek kakek kita, bagaimana mereka mencoba membuat rumus hidupnya masing-masing. Yakini dan sadari bahwa suamimu itu bukan nabi, bukan malaikat yang selalu taat dan tak pernah berbuat maksiat, tapi dia manusia biasa yang berusaha menjadi seorang imam yang baik. Maka kalau ada kurang-kurangnya, ada kurang mungkin sikapnya, ya ini tanggung jawab kita untuk sama-sama saling mengingatkan. Istrimu juga bukan bidadari yang diturunkan Allah dari surga, atau dia seorang Aisyah atau Khadijah yang sempurna akhlaknya, budi pekertinya. Dia juga wanita biasa yang kebetulan engkau kenal, kemudian Allah menakdirkan kalian berkumpul berdua. Maka terimalah segala kelebihannya dan terima juga sejarah kekurangannya untuk saling melengkapi. Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tentunya namanya pengantin baru, sebagai orang tua dan mertua, kita harus sama-sama banyak memaklumi, berikan kepercayaan, tapi jangan putus doanya. Terus kita doakan mudah-mudahan ya awal-awal mereka menjalani kehidupan ini diberikan oleh Allah kemudahan. Wabil khusus untuk sang istri, saat suami kita sedang mencari rezeki, mungkin dapatnya tidak selalu sama dengan pemberian bapak ibu kita. Kadang dia mungkin datang bawa uang, kadang banyak, kadang sedikit, kadang tidak ada. Maka pandanglah semua itu adalah rezeki dari Allah. Jangan lihat mungkin dia pulang hari ini bawa 20.000 atau mungkin bahkan 5.000. Jangan lihat itu pemberian dari suami, tapi lihatlah itu bahwa Allah memperhatikan kita. Kalau kita punya sesuatu yang diberikan oleh sesuatu yang mulia, misalkan kita dikasih pulpen aja atau pensil, tapi pensil ini yang memberikan seorang presiden loh, maka kita akan sangat berbangga, sangat luar biasa. Ternyata presiden masih ingat loh sama saya, ngasih saya ini loh. Oh alhamdulillah, Allah memperhatikan saya. Hari ini suami saya pulang, alhamdulillah masih bawa kesehatannya, masih bawa rezeki, masih bawa senyum. Karena kadang-kadang suami pergi kerja pulang, kita tinggal mendengar namanya. Maka syukurilah apa yang ada, insya Allah Allah akan menambahkan nikmat-nikmat yang baik. Kemudian sebagai seorang suami, istri kita ini tentunya banyak aktivitasnya, banyak kesibukannya. Nanti dia akan mengurus keluarga. Bahkan ada beberapa istri-istri yang sambil membantu suaminya bekerja, masya Allah. Kalau andai kata dia cerewet, ngomel-ngomel, wajar aja, nggak usah dilawani. Kalau istri lagi emosi, kita suaminya dengerin aja sudah, kerjakan yang baik yang bisa kita lakukan, jangan dilawani. Kalau dilawani, itu bisa tambah seru. Kalau ibarat sinetron itu lagi seru-serunya itu. Tetangga itu wah. Maka kita pandai-pandai. Pernah Bapak Ibu, Umar bin Khattab itu khalifah sahabat datang ke rumahnya mau mengadukan istrinya di rumah yang cerewet. Lari sahabat mendatangi ke rumah khalifah, pemimpin umat Islam. Begitu sampai di depan rumah gak jadi ketok pintu, karena ternyata khalifah Umar bin Khattab lagi dimarahi istrinya. Ngomel istrinya di rumah, nunggu di luar sampai Umar bin Khattab keluar, ketemu, kenapa ndak jadi ketemu di rumah? Maaf khalifah, aku ndak sengaja melihat drama keluargamu.
Sini, dibawa dekatnya. Wahai khalifah, engkau ini pemimpin umat Islam, pemimpin tertinggi. Kenapa istrimu memarahi engkau? Diam saja. Apa kata Umar bin Khattab? Wahai sahabatku, katanya, istriku sudah menjaga anakku, yang itu kewajibanku. Istriku sudah memasakkanku, yang itu sebenarnya tanggung jawabku. Istriku sudah menyusui anakku, padahal itu bukan kewajibannya, itu tanggung jawab. Bahkan menyusui anak itu bukan kewajiban istri, Bapak Ibu. Bukan. Kalau itu kewajiban seorang istri, maka tidak boleh seorang istri itu memberi anaknya minum susu itu tidak boleh. Karena itu bukan kewajiban, tapi karena kecintaan seorang ibu, kecintaan seorang istri kepada suami sehingga dia melayani, maka setiap perbuatannya itu diganjar oleh Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan kita yang suami-suami ini, kalau semua itu kita kerjakan, berapa juta yang harus kita habiskan? Laundry tiap hari, catering tiap hari, pengasuh tiap hari. Berapa yang harus kita habiskan suami-suami ini membayar istri kita? Tapi sepertinya istri itu nggak punya gaji, padahal gajinya Masya Allah. Andai kata dia hanya melayani kita di tempat tidur dan bersolek, selain itu dikerjakan orang lain, berapa juta yang harus kita habiskan tiap hari. Maka kalau dia sedang capek, lelah, wajarlah dia kalau dia ngomel-ngomel. Terima saja. Ya, paling lama-lama sudah keluar, hilang juga. Tidak usah dilawan. Kadang-kadang sebaliknya, suami yang mungkin lagi emosi kebawa pekerjaan di kantor, pekerjaan di tempat bengkelnya, atau mungkin di kebunnya, bawa emosi. Nah, ini pintar-pintarlah kita mengatur. Jadi semua itu kita harus pandai memainkan peran. Mana yang emosi, kita yang nggak emosi, kita yang menenangkan. Jangan suami pulang dari kerjaan, aduh tadi tuh kawanku gini-gini. Gimana bang? Wah bapak harusnya begini. Wah tambah panas, tambah nggak karuan. Harusnya pulang ditenangkan, malah dikompor-komporin. Nah, jangan, tenangkan, buat dia nyaman. Ya sebisa mungkin, andai kata kita sudah di rumah, hal-hal yang menyebabkan kurangnya kebahagiaan di rumah tangga itu kita hindari. Nah, mudah-mudahan dengan seperti itu anak-anak kita nanti yang tumbuh di sekitar kita tidak melihat perkelahian suami istri ini. Karena kalau anak-anak kita nanti melihat kita berkelahi, kita khawatir anak-anak kita akan meniru perilaku kita. Maka sebisa mungkin jangan mengucapkan kata-kata kotor. Jangan marahi suami ketika ada anak. Itu jangan sekali-kali. Nanti anak kita nggak akan hormat kepada suami kita. Kalau umpamanya ada masalah, suruh dulu anak belanja apa, baru kita selesaikan. Kalau perlu kita di dalam kamar. Anak-anak kita jangan sampai tahu, karena nanti itu akan mengganggu tumbuh kembangnya anak-anak kita. Nah, di setar hari ini, nikah ini, kalau kemarin mungkin ada niatan-niatan yang salah, tolong diperbaiki. Banyak anak-anak muda yang nikah gara-gara sudah capek ditanyai kapan nikah. Akhirnya nikah hanya sekedar untuk menghilangkan pertanyaan kapan nikah. Nanti kalau sudah nikah, niatnya punya anak, capek ditanyai kapan punya anak. Sudah punya anak, tanya lagi kapan lagi nambah. Jangan ngikuti orang, kita yang punya rencana. Jadi niatkan nikah ini untuk ibadah. Kalau nikah kita hari ini niat untuk ibadah, maka selama kita menikah sepanjang itu kita berpahala. Niat punya anak jangan karena capek ditanya kapan punya anak, tapi niat punya anak untuk melanjutkan dakwah Islam kita ini, supaya generasi yang akan datang kenal Islam, syukur-syukur dari mulut anak kita, sehingga sepanjang hidup kita selalu dicatat pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya masih banyak hal tentunya yang harus kita sampaikan kepada anak-anak kita, tetapi waktu juga yang harus membatasi kita. Tentunya dalam kesempatan ini saya sebagai warga, sebagai tetangga, sebagai kenalan, sebagai dai-dai di Kota Bangun ini menyarankan kepada ananda berdua, luangkan waktu untuk hadir di majelis-majelis ilmu, luangkan waktu untuk silaturahim kepada orang-orang tua kita,
belajar bagaimana berumah tangga, bagaimana hidup sukses dunia dan akhirat. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan pada kesempatan kali ini. Dan terakhir sekali, saya lupa, apapun pekerjaan Ananda, kesibukan Ananda, tolong saling mengingatkan untuk sholatnya. Karena di zaman sekarang banyak orang yang sibuk bekerja sampai lupa sholat. Mungkin itu saja dari kami. Mohon maaf kalau apa yang disampaikan ini mungkin kurang sesuai dengan harapan atau terlalu singkat. Mudah-mudahan di kesempatan lain bisa kita bertemu di majelis-majelis ilmu yang lainnya. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.